Nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Saya nggak mau mikir, komen, ngeluh. Bu, saya nggak mimpi hari ini ketemu mbaknya nih yang luar biasa. Mbaknya ternak hamster. Nggak taunya hamster tuh mainan kesukaan anak-anak kecil, anak-anak yatim, terutama paling suka hamster. Nah, saya bilang hamsternya ada berapa, Mbak? Ada 300. Ya udah, saya beli semuanya, boleh nggak? Mimpi gak kamu hamsternya saya beli 300 ekor? Nggak mimpi. Dia datang ke sini mau privat. Coba bayangin. Nah, kita nih kadang hobinya berharap cair, berharap terkabul. Nggak boleh. Pasti terkabul. Pastinya ditekan. Iya, Pak. Di luar tuh ada pramugari cantiknya luar biasa. Namanya siapa? Zizi, namanya Zizi. Pramugari Garuda Indonesia Airways. Cantik luar biasa. Kemarin nginep di sini, seminggu. Nggak bisa ketemu saya. Hari ini dia nginep lagi. Tadi malam nginep sampai besok Minggu. Tadi malam japri saya nggak bisa ketemu. Tadi barusan juga, Pak Haji saya bisa ketemu nggak bisa juga kan, ini kan tadi saya lagi fokus ngobrol sama mbaknya berdua. Ini kita fokus ngobrol. Tuh dia. Jadi kita bisa gak jangan berharap. Nggak boleh berharap, tapi pasti. Jadi pastinya ditekan kenceng, pasti gitu. Jadi pasti cair. Pasti berangkat umroh, pasti berangkat haji gratis, pasti berangkat umroh gratis. Begitu. Bisa? Kan dia nggak mimpi. Lahirnya di Indramayu, pinggir laut mungkin. Kalau dicium wanginya kayak udang. Sawah saya, Pak. Oh, di sawah. Bagian sawah. Oh, sawah bukan laut. Bisa dapat orang Tiongkok. Rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Mungkin teman SD-nya juga bingung kali. Pantai Indah Kapuk di mana? Pik 2. Semuanya proses, Pak. Betul. Semuanya proses. Nah, gue setuju nih, semuanya proses. Kita kebanyakan semuanya protes. Nggak boleh, maunya saya proses. Saya pun kalau nggak ada uang kayak gitu pasti besok cair. Nah, coba ngeyakinin nih, Mbaknya ngomong gimana? Iya, kadang kan namanya juga suami pembisnis, kadang keluar masuk uang itu kan ya. Kadang nggak ada, misal kayak suami pulang itu raut wajahnya udah beda kan. Saya nggak diem dulu sampai dia tenang. Habis itu dia nggak bisa tidur. Aku tanyain kenapa? Biasalah kerjaan, uang masih di luar katanya, belum pada bayar gitu. Dalam hati saya aja, besok pasti datang, besok pasti masuk. Alhamdulillah 45 juta. Wow, luar biasa. Iya, nah, mau Pak. saya, karena ibu yang datang, bapak yang datang, mbaknya yang datang, kita yang yakin aja. Betul, soalnya kan Walaupun ring satu tuh bisa orang rumah, orang terdekat, tetangga, dia ngomong, ya nggak mungkin lah, tapi kita harus yakin. Pasti besok masuk. Ini masuk. Namanya ilmu RDA kan ilmu kearifan lokal. Ilmu yang orang bilang ilmu nyeleneh. Iya, sampai saya dihina sama teman-teman. Coba gimana lu hinanya? Iya, kadang ada namanya orang itu kan mesti ada aja yang julid gitu kan. Sombong lah, apalah cair katanya gini-gini, nggak ini aja katanya, nggak mungkin punya duit segini ya nggak apa-apa, yang penting orang lain berkata apa tuh udah nggak kita gubris gitu, kayak kepancing jengkel ya Pak. Kalau gitu saya meraktekin tiap hari yang sholat itu juga Pak. Terus saya kan sekarang jualan masnya kayak sales ya. Jadi dulu pembeli dulu kan pada nyari saya lagi, saya ada WeChat kan. Jadi saya alhamdulillah beberapa hari ini saya konsisten ya, tiap
maghrib itu saya sholat taubat yang 18 ditambah saya sama orang nih, katakanlah saya jengkel sama mantan suami kan, aku tulis Pak di situ, barangkali sewaktu saya nikah sama dia nggak ridho, maka dengan sholat taubat ini Allah ridhokan hatinya gitu kan. Saya sampai 10 kali buat mantan suami, ditambah Al-Fatihah sama Yasin. Paginya alhamdulillah orderan tuh ada aja. Wow. Nah, Iya. ibu bisa gak kalau pas lagi jengkel sama siapa? Sama anak, sama suami, didatengin debt collector, atau siapa aja, bapak juga di sholat taubatin 10 kali salam. Iya, 1 kali salam 2 rakaat, 10 salam untuk 1 hajat ya. Yang tadi mbaknya cerita ya. Iya, soalnya saya kesini nggak sengaja ketemu Pak Haji. Coba nih, coba lu. Saya kesini kan nggak niatnya ketemu Pak Haji ya, ini bonus. Saya ada bukunya Bu, jadi katakanlah 1 kali sholat nih, Allah jika aku menikah dengan mantan suamiku nama gitu kan, dia tidak ridho dengan nafkah zohir ataupun batin yang dia berikan untukku, aku sholat untuk dia khusus ya, niat aku sholat untuk dia, sebut namanya gitu kan. Habis itu kedua kalinya, katakanlah jika dia tidak ridho dengan apa yang dia pernah berikan aku dulu, aku dengan sholat taubat ini Allah menjadi ridho gitu kan. Pokoknya sampai 10 sholat taubat itu saya dengan masa yang beda-beda gitu loh. Dengan masa diniatkan semua ya kayak kesalahan apapun gitu. Apa dia nggak ikhlas dengan nafkah yang dia berikan untukku dulu gitu, ataupun pernikahan yang dia tidak ridho, sampai 10 kali saya Pak. Habis itu setelah selesai saya Al-Fatihah sama Yasin aku niatkan buat dia, sama saya sedekah buat nebus masnya sialnya saya ke ya entah itu berapapun. Alhamdulillah langsung ada pesanan Pak, walet 1,5 kilo kirim ke Cina. Walet. Wow, Tepuk tangan dong. Habis itu ada lagi kirim ke yang masa ke Indonesianya 1 kilo lumayan. Kalau itu 1 kilo tuh saya minimal 1,5 juta ambil untungnya. Ambil untungnya. Iya, kadang 2 juta tergantung orangnya kan. Kemarin alhamdulillah saya kirim 1,5 ke Cina. Nah, ini kan main trading. Trader. Pasar saham kayak gitu. Oh, saham ya. Coba lo ajarin sedikit. Ada pasar mata uang gitu kan. Jadi itu aja digituin itunya. Nah, Apanya? Mas gambarnya atau HP. HP-nya? Iya. HP kayak logo kayak kemarin saya apa ya? Saya kalau nggak salah, oh iya, 2 hari yang lalu. Mana HP mana? Saya kan punya ini kayak ini Pak, yang WeChat itu kan. Aku mikir nih orang nggak datang ya, aku bilang kemana ya? Aku WeChat-nya yang punya dia, malamnya sebelum tidur aku cariin, besok pasti datang nyari saya lagi beli kayu bajakah kan dia biasanya. Besoknya lagi dia datang 50 bungkus pesennya. wow. Pakai colek-colek itu sebelum tidur. Iya. Tapi kita semuanya udah ikhlas, masa kita nggak ngarepin, aduh kok protes, kok saya udah meraktekin itu kok belum terkabul ya. Jalanin aja, udah gitu. Lillah gitu loh Pak. Jadi gini, yang dipraktekin mbaknya ini, yang dipraktekin sama mbaknya ini, mbaknya, masnya, yang 4 nggak boleh dilanggar. Takut, ragu-ragu, khawatir, sama apa? Was-was. Ya nggak boleh. Takut, khawatir, was-was, ragu-ragu nggak boleh. Jadi dia dengan PD-nya, colek alat kelaminnya, taruh di kameranya. Nah, kalau memang belum mempan alat kelamin, belum mempan, boleh pinjem dulu malam ini. Habis itu anak saya Pak, anak saya juga dulu itu kalau tantrum itu ngamuk guling-guling, katakanlah nggak diturutin ya, bareng semua ini. Alhamdulillah kayak aku tuh kayak kemarin tuh kayak sama dia tuh kayak musuh Pak. Aku kalau marah tuh kayak mau ambil pisau gitu loh. Kamu nih ya gini kan. Akhirnya aku ingat sama Pak Haji lagi, aku sholat taubat. Terus itu saya kasih dia minum, kan mantan barangkali kan emang mantan suami saya kan kayak semacam dukun gitu loh Pak. Biar mungkin ini agak takutnya ngeresehin lagi gitu kan. Alhamdulillah sekarang anteng nurut. Anaknya nih? Iya. Dulu misalkan mau main, mama saya mau main sama adiknya itu, pulang nggak diturutin, sampai rumah guling-guling, aduh pokoknya
nggak tahu kemana. Sekarang waktunya maghrib, sekarang di rumah ya anteng diem di rumah. Walaupun pertama yang ngerengek, pokoknya masih mau main. Tapi ayo kita pulang dulu. Ya udah sampai rumah, nggak yang kayak kemarin guling-guling bara dipecahin, dibanting, diberatakin, enggak. Ya semuanya alat colek-colek itu, Pak. Plus proses. Jadi kadang yang sekali remes taruh langsung terkabul. Ada yang sekali remes 5 hari baru terkabul. Kadang sekali remes sebulan baru terkabul. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir lama, beda. Enggak langsung, anak pun proses pelan-pelan. Bentuknya beda. Ini oval, lonjong, kotak, bulat, panjang. Betul. Gak mungkin gue nunjuk dia panjang. Punya lu panjang. Ya Bu. Iya gitu. Kata Ibu iya semua. Pokoknya saya nyimak aja kalau Pak Haji live streaming atau apa, nyimak aja apa yang saya tulis gitu kan. Terus saya jalani gitu, apa yang menurut saya klop gitu, saya jalani, saya terus konsisten gitu ya. Terus aja sampai sekarang gitu. Habis itu setiap Pak Haji itu katakanlah ada ilmu baru, praktek ini. Kalau emang itu ya udah terus gitu kan. Jadi ketagihan kalau udah pernah terkabul tuh ketagihan Pak. Betul, Pak. Geblek. Nyandu. Ibu kan jualan apa? Sarang burung. Keliling gitu ya. Nih pakai mic. Ibu pegang mic. Minyak mic. Maaf ya, mau Ya. tanya lagi nih. Ya. Kan ibu itu kerjaannya jualan pakaian keliling gitu, kredit lah gitu ya. Sekarang ini lagi sepi banget gitu. Kadang sehari itu kadang nggak keluar sama sekali gitu. Ajarin. Saya langkahin. Ya, tuh, coba. Saya langkahin Pak. Saya juga kan kemarin kalau kopi luwak ya Pak ya, yang ada kalengnya kan. Jadi setiap orang Tiongkok yang datang ke Indonesia mesti buat oleh-oleh. Saya iseng-iseng aja maghrib, saya langkahin tuh bolak-balik. Alhamdulillah 10 apa berapa ya, langsung detik itu juga dipesen. Cuman terus Bu Masya terus aja gitu, terus dilangkahin 9 kali ya Pak ya. Ya. Iya. 9 kali. Iya. Bu, jangankan dagangan. Suami kita aja takluknya sama alat kelaminnya wanita, Bu. Ada gak orang nikah laki-laki nggak dikasih alat kelamin perempuan? Ada gak? Nggak ada, bisa dibunuh ya betul. Dibunuh Bu. Jadi alat kelamin perempuan tuh super manjur. Dagangan ibu langkahin 9 kali. Ibu mau naklukin tamu, ibu remes alat kelamin ibu buat salaman. Apa ibu ngomong? Beli dagangan gue, transaksi dagangan gue. Apa aja ibu sebut. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa. Mesti tambah air yang banyak. Bisa seember, bisa gentong. Dulu saya itu waktu saya masih kerja juga Pak, anak saya sering banyak yang ngasih duit. Soalnya pas dia mau tidur saya iniin anut nurut katut manut, yang lihat pada ngasih duit. Kadang ngasihnya bukan duit kita, duit Hong Kong. Wow. Kadang ada yang Amerika ya, kan pembelinya kan kadang pembisnis yang pada kemana-mana, jadi ngasih tipsnya itu Ya. duit luar. Ibu juga begitu. Remes alat kelamin ibu, taruh di mulut ibu. Semua yang saya sebut jadi duit. Semua yang saya sebut jadi duit. Semua yang saya sebut jadi duit. Nanti yang ibu sebut jadi duit. Colek lagi alat kelamin ibu, taruh di mulut. Semua yang saya tawarin orang beli. Semua yang saya tawarin orang beli. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Saya mau lebih cepat terkabul lagi Pak Haji, 99 kali. Asmaul Husna. Pak Haji, kalau saya colek alat kelamin taruh di bibir, apa nggak mungkin alat kelamin saya nempel di bibir? Bisa Bu, bisa. Masa nggak bisa? Praktekin itu, oke? Yuk Ibu, pegang mic-nya. Pak Haji begini ya, sebelumnya 2 tahun yang lalu tuh saya udah kenal RDAY dan kemudian saya sangat ngebet banget pengen kesini tapi terhalang dengan suami Pak Haji. Ya.
karena nggak sepaham sama saya. Ya. Suami bilang ini aliran sesat lah apa gitu Ya. ya. Terus ini saya bisa ke sini dari kemarin itu karena suami habis mukul saya Pak Haji. Habis apa? Mukul. Mukul. Saya dipukulin Oh. sampai mau dibunuh. Ya. Kemudian nggak pulang Pak Haji. Nah di saat beliau nggak pulang, Bismillah ini kesempatan saya ketemu Pak Haji gitu. Mudah-mudahan bisa ketemu gitu loh Pak Haji. Ibu bisa gak besok-besok jangan ngomong mudah-mudahan. Ya Pasti ketemu. Pasti. Pasti cair 10 miliar. Amin. Pasti. Jadi harus ngomongnya pasti, 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 dan pasti. Saya nggak mau ngomong mudah-mudahan. Ya baik. Saya juga nggak mau ngomongnya semoga. Ya pasti. Nggak boleh. Pasti. Pasti. Terus gimana Pak Haji? Gampang. Ibu cebok alat kelamin. Ibu kalau dia pulang masakin dia. Coba kamu naklukin suami kamu yang kedua gimana? Tapi takut saya Pak Haji. Jangan takut. Nanti alat kelamin ibu dikasih plakban biar enggak. Nanti dia tahu. Ibu udah pernah saya- belum alat kelamin ibu dipakai plakban? Belum. Belum. Haji Marco pasangin. Coba waktu naklukin suami yang kedua gimana? Kalau suami yang kedua mah nggak usah ditaklukin, udah takluk sendiri Pak. Dari celana dalam itu kan. Ya udah, Yang ibu awal pakai itu. celana dalamnya suami dibalik, bisa gak? Bisa. Ibu ambil celana dalamnya dia, ibu pakai tapi dibalik makanya. Tapi nanti mukul lagi nggak ya Pak Haji? Enggak dong, nggak mungkin. Kan udah Saya takut, Pak Haji. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi kalau Kalau udah ke RDAY bu, walaupun nggak ketemu saya, wasilahnya RDAY itu manjur bu. Ini kan 4 kali datang belum ketemu saya, tapi dia meraktekin ilmu RDAY Iya. dan dia belum ada di grup RDAY, belum Dan saya belum pun ada. tidak ngarepin ketemu Pak Haji. aduh. Coba lu Iya. cerita, yang pertama, kedua, ketiga. Saya waktu pertama itu kesini sama suami karena waktu itu emang lagi senggang kan. Nah kedua habis itu minggu kemarin, Jumat kemarin, yang saya titip kopi sama Bu Ali, saya ikut api unggun. Tapi saya datang ke sini nggak mau ketemu Pak Haji, saya mah mau nyarinya ridho Allah gitu kan, sama anak-anak yatim gitu kan, wasilahnya anak yatim gitu. Kalau ketemu Pak Haji saya nggak mungkin deh. Bonus. Harus 10 juta gitu kan, itu pun harus ngantri ya. Aku bilang yang penting saya melilah-lilah gitu kan. Habis itu kesini lagi pas kemarin suami kan ke Singapura, jadi saya bisa tahajud di sini ya. Hari Senin kalau nggak salah, Selasa, jadi Selasa malam Rabu saya di sini. Sebelum subuh saya pulang, soalnya takutnya suami masa jam 10 udah pulang kan. Nah itu, ini yang keempat kalinya. Cuma saya kesini nggak mau ketemu Pak Haji, saya mah cuma mau nganterin makanan kesukaannya, Swiss. roti Swiss. Roti Swiss. Jadi saya mampir kan ke Glodok, dari sana ke Glodok. Ini udah jam berapa ya? Udahlah biarin aja deh, yang penting nyampe deh roti, nggak tahu nanti dititipin ke siapa aja gitu kan. Soalnya mepet kan waktunya, ini udah jam berapa nih, nyampe tadi kereta aja udah maghrib kan di stasiun kereta. Udah deh nanti dititipin ke yang Pak Ustadznya kayak ke siapanya kak, yang penting saya niatnya buat ngasih Pak Haji lillah. Alhamdulillah dipanggil bu. Saya ini kayak mimpi jadinya. Nggak mungkin gitu saya bisa testimoni. Yang lain kan pada ngantri dulu ya, mau ketemu Pak Haji, mau ini dulu kan, ngantri lama kan. Saya alhamdulillah kayak dapat durian runtuh gitu kan, langsung disuruh masuk, suruh ketemu Pak Haji langsung. Habis itu disuruh tadi cerita bentar, malah disuruh testimoni. Iya kan ya Pak ya, suruh masuk, habis itu cerita bentar lah sama Pak Haji. Kalau saya udah meraktekin ini itu ya, alhamdulillah emang ilmunya benar-benar manjur. Pak, iya saya lupa. Yang namanya kedukun saya tuh udah sering. Bukan udah sering soalnya, maaf ya, bukan saya ngejelekin ibu saya. Ibu saya tuh emang yang sukanya seperti itu Pak. Bahkan anak aja udah mau jadi tumbal istilahnya. Saya udah mau jadi tumbal, istilah gitu apa. Cuma saya ingat lagi nggak boleh dendam ya Pak ya, di sifat 18 itu ya. Saya sebelum kenal ilmu RDAY itu kayak namanya udah tumbang lah, udah yang tinggal tiduran mulu lah, udah kayak nggak semangat hidup Bu. Pokoknya kita kalau ke dukun mesti dimintain uang, sebuhnya maka agak mahar iya. Udah sering istilah gitu.
setelah saya ini cobain ilmu RYD, saya tuh kayak punya kekuatan gitu kan. Saya nggak perlu bayar, nggak perlu ini, tinggal saya praktekin. Alhamdulillah saya sehat sekarang. Udah pernah jadi tumbal Pak, udah hampir mau mati. Alhamdulillah berkat ilmu RDA semuanya ya alhamdulillah apa yang saya hajatkan semuanya 1% itu hampir terlampaui ya Pak. Mbak, kalau dirangkum nih, ini kan trader, main trader, ini dagang, ini apa kegiatannya? Pengen usaha. Ibu kegiatannya pengen apa? 2 bulan yang lalu masih ada toko sembako tapi udah nggak ada. Ya, istilahnya Sekarang mau tinggal dagang lah ya. Kenapa Pak? Pengen dagang lah ya. Pengen Pak Haji. Ya, jadi nanti coba Mbak rangkum Mbak, kasih istilahnya kasih clue. Clue itu apa bahasa Indonesianya clue? Intisarinya, rumusannya. Legowo sih ya Pak ya. Awal-awal kita terima ya. Kayak Papa Haji saya juga sama awal-awalnya kok aku dikasih perjalanan hidup kok kayak gini ya. Aku punya orang tua yang kayak gini ya. Aku kok hidupku dapat suami, mantan suami kok kayak gini ya. Tapi dari semua itu saya muhasabah. Seandainya saya dimanjakan sama orang tuaku, saya tidak akan menjadi seperti ini. Intinya nerima dulu ya Pak. Yang kata Pak Haji nerima apa? Gimana? Terima legowo, Ya. terima kasih, Ya. gitu kan? Kasih sayang Ya, gitu lah Pak. jadi bahasanya di Al-Quran gini Bu Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Nah mbaknya udah ditakdirin jadi trader. Diaminin udah dipukulin sama suami. Diaminin jualan baju. Diaminin nganggur kemarin. Nah itu diaminin dulu. Karena kalau nggak diaminin ayatnya berlaku. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah ini mbaknya diaminin dulu. Walaupun gue prosesnya dari yang tadi 2, 3, 4. Nah ini sekarang ternak ayam. Diaminin dulu. Jangan ada yang diseselin. Nah kita suka diseselin. Kenapa ya gue lahir dari ibu itu? Ibunya dia. Kenapa ya gue nikah sama suami yang pertama? Justru dengan dia suka nikah sama suami yang pertama, ketemulah suami yang kedua. Oh, seandainya saya Coba kalau dia nggak dicari sama suami yang pertama. Coba kalau dia nggak gugat cerai sama suami yang pertama, dia nggak ketemu suami yang kedua. Jadi jangan diseselin. Aduh, gue punya suami yang pertama nggak pernah muasin hubungan suami istri, tapi sama suami kedua gue puas bener. Iya, emang betul sih Pak. Betul. Wah, tepuk tangan dong. Yang ini biasanya orang tiongkok kata temen-temen aku cepat keluar ya. Suamiku emang lebih bosnya bikin apa nggak di raja itu udah. Jadi alat kelaminnya masuk di alat kelamin bayi bisa ngerem ya. Terus bayinya bisa emut gitu. Betul. Tuh anaknya tuh. Jadi waktu suaminya ngayun, anaknya papa terus. Nunggu dia tidur Pak, kalau enggak ini udah ini. Iya. Oh jadi ini suami yang kedua luar biasa ya, ML-nya ya. Ya, betul. Wow. Padahal umur saya sama dia sama saya beda 9 tahun. Dia 41, saya 32. Dia 41, Iya. Mbaknya 32. Iya, Wow. cuman dia belum pernah nikah. Belum Dulu pernah nikah. mau nikah tuh gagal terus katanya. Herannya kok mbaknya nyerein suaminya. Coba kalau nggak nyerein, dia nggak akan ketemu suami yang kedua. Nah kita suka diseselin. Kenapa ya usaha gue gagal terus. Justru lo gagal, nanti ketemu yang usahanya langsung melejit. Jangan kita seselin. Saya nggak mau. Berarti saya harus nyerahin suami saya dulu. Jangan. Kalau ibu jangan. Jangan ragu-ragu. Lanjut. Saya udah mukulin Pak Haji. Iya. Jadi jangan. Ini kan beda cerita. Jadi dia kalau nggak suaminya nggak jolim bahasanya, dia nggak akan ketemu suami yang kedua. Justru Suami kalau itu dia lebih sama, zalim, Pak. justru dia kalau ketemu sama suami yang pertama,
ML-nya nggak pernah puas, ya kan? Soalnya dia egois. Iya. Dia egois, iya. Egois, dia nggak pernah Betul. puas. Tapi setelah ketemu sama suami yang kedua, Kita sama-sama cinta. sama cinta. Mainnya beda. Beda ML-nya ya. Betul. Jadi alat kelamin laki-lakinya kalau udah berendam di alat kelaminnya dia langsung ngemut, mut. Nanti dia ngomong, enak gak apa-apa? Enak banget. Alhamdulillah. Lo nyeritain siapa sih, Ji? Tapi saya sama mantan suami pun saya nggak pernah ngejelek-jelekin dia sih, Pak. Apa? Saya sama mantan suamiku dulu sama keluarganya kan. Dari pihak keluarganya udah tahu kan, mestinya sifatnya kurang baik. Cuma saya masih tutup-tutupi, saya nggak pernah ngejelek-jelekin dia. Kan kalau orang lain mungkin suami gini ya. Iya, Saya julid. Iya. Kalau Gibah. saya betul. Sampai akhirnya karena dia udah benar-benar kelewatan udah deh. Ini kalau dilanjutin nggak sehat istilahnya gitu. Iya. Baru kita ambil itu. Jadi kenapa hajat kita lemot? 1, 2, 3, 4. 1, bos. Ini kecil. Ini kecil. Masih kecil tuh 10% deh. Kalau ini 90%, 90%. Lu tuh kelemat, ini 1. Berempat, ini 10%, 99%. Lu tuh juara 1 untuk julid. Oh, gue julid. Setuju, gue julid. Lu julid. Makanya hajatnya lemot. 2, lo gibah. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Terangin. Kasih, terangin. Gak apa-apa. Iya, jadi dari yang pertama tadi ya, yang kedua dulu, yang ghibah. Jadi ghibah itu hobi banget ya. Jadi kalau sudah ghibah itu asik. Ya. Makin sip, gosip. Hah? Digosip. Asik. Gosip digosok tuh makin sik. Ya. Lupa banyak lupa ini kalau udah gibah tuh enak gitu Gibah. nongkrong di situ kan. Jadi ghibah itu bahasa umumnya gosip. Gosip, iya. Makin digosok, Makin sip. sip. Nah, jadi gosip. Buktinya gosip. apa, Bu? Pada saat alat kelamin ibu dipegang sama tangan suaminya, makin digosok makin sip. Papa naikkan lagi, Papa yang atas. Papa gubrak. Dikit lagi. Dikit lagi. Jadi ghibah itu kalau di Al-Quran itu bahasanya kita di Al-Hujurat itu kan cerita tentang banyak wanita itu ya. Jadi kenapa? Karena itu banyak cerita tentang don, prasangka, saling membicarakan, perempuan berbicara dengan perempuan, membicarakan perempuan yang lain. Kata Allah, bisa jadi yang kau omongkan itu lebih baik daripada dirimu sendiri. Sampai ditegur seperti itu kata Allah. Kalau hadisnya kata Rasulullah, jadi kalau yang kalian bicarakan itu digibahin itu benar, apa yang kau bicarakan tentang saudaramu itu benar, itu namanya ghibah. Nah, ghibah itu seperti halnya kamu makan bangkai saudaramu sendiri, seperti halnya ya orang yang jahat. Ya, cuma kayak Sumanto. Ya, itu seperti itu, makan bangkai saudara, bangkai manusia. Kalau yang kalian bicarakan itu, yang kalian gosipin tadi itu ternyata salah, tidak seperti yang kalian omongkan, itu namanya fitnah. Nah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ini yang menjadi penghambat hajat kita terkabul. Jadi ghibah itu beberapa kesimpulan poin Pak Haji dari sifat 18 ini. Jadi sifat ghibah itu muncul dari keadaan jengkel. Pasti akan membicarakan, kepancing jangkel, bawel, mesti Colek. cerewet karena cemburu, Colek. sehingga komen
ada dendam. Kalau membicarakan itu pasti ucapannya jadi ketus, jadi jutek. Akhirnya mukanya jadi muka suntuk. Dengan demikian kita menjadi sedih, murung, gelisah, gundah. Itu kesimpulannya apa? Bahasanya Pak Haji yang paling simple adalah gundah. Yang paling simple adalah hibah. Dan itu hibah itu yang dari sini. Tapi yang muncul dari jutek dan sebagainya itu adalah tadi itu yang dinamakan julid. Julid itu nyinyir. Nyinyir, mandang orang rendah, merasa dirinya lebih, merendahkan orang. Nah, sifat-sifat yang negatif ini, kalau ini kita pelihara, maka jangan dipelihara. Pelihara. Peli apa artinya peli? Tidak boleh dipelihara, harus dimusnahkan. Kenapa? Apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita sikapi dengan sikap yang seperti mbaknya sampaikan tadi, legowo, maka hajat pasti terkabul. Kuncinya legowo. Iya betul Pak, saya tuh sama, maaf ya bukan di sini saya mau ngejelekin seorang ibu, saya menghargai gitu, tetap menghargai. Aku tuh sama ibuku tuh kayak saya dari umur 15 tahun udah disuruh cari duit. Disuruh cari duit sampai ya tahu sendiri ya Pak ya. Maksudnya sampai maksudnya cariin orang biar saya tuh dibawa gitu. Cuman saya nggak mau terjun ke dunia yang tidak baik. Saya nekat ke Malaysia. Saya kerja di Malaysia 2 tahun, gaji saya sepeser pun nggak nerima duit itu. Saya kasih ibuku, dia masih tetap kurang. Pokoknya saya diperlakukan seperti pohon uang. Tapi ya hikmahnya sekarang, saya seandainya tidak diperlakukan seperti itu, saya tidak akan menjadi seperti ini. Awal-awal iya, kenapa saya dilahirkan seperti ini, kok ibu saya kok berbeda dengan ibu yang lain ya. Saya tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Cuma saya suka baca buku Pak, jadi buku motivasi itu kan. Kalau kita tidak punya ibu kandung, istilahnya nggak sayang, masih banyak ibu angkat yang ikhlas tulus. Begitupun saudara. Tapi kalau kita udah tidak dapat kasih sayang dari Allah, udah kita mau cari di mana lagi, gitu kan? Itu Pak. Ya ini legowo gitu kan, nerima ya. Emang ada masanya kok saya seperti ini. Cuma saya ambil hikmahnya Pak. Nggak yang maksudnya nggak menerus menyalahin takdir gitu kan. Saya ambil positifnya. Setiap kejadian itu ada sisi positif dan negatif ya. Saya ambil yang positifnya, negatifnya saya buang gitu. Kalau saya dimanjakan sama ibuku, saya tidak akan mungkin menjadi yang mudah tersentuh ya. Apalagi kayak Pak Haji kan punya anak yatim piatu tuh. Udah saya jadi hatinya tuh kayak keras. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu jadi hati itu kayak gampang, mudah lembut, mudah kasihan gitu loh Pak. Gitu. Jadi coba itu lanjutin. sesuai yang diucapkan terakhir tadi, sesuai dengan hadisnya Nabi. Maukah kalian hatinya menjadi lembut dan semua hajat-hajatmu terkabul? Apa ya Rasulullah? Sayangi anak yatim. Kita kebanyakan menyayangi ibu yatim. Maaf Pak, dari sebelum kenal RDAY pun saya emang masih udah kayak bagi-bagi setiap bulanan gajian gitu kan. Waktu itu saya masih minus Bu, saya paksain Bu. Cuman waktu itu saya belum tahu RDAY. Jadi saya ke teman saya sama di Bogor, cuma kayak yang di kampung-kampung gitu loh Bu. Setiap saya gajian saya paksain, entah itu beras, sembako berapa gitu kan, kasih berapa gitu. Pas ditambah lagi sekarang ada RDAY, jadi saya ya udah tinggal numpang channelnya ya, numpang sinyalnya ya Pak ya di sini ya. Gitu. Numpang wifi.
Buktinya hajat saya terkabul padahal ketemu orangnya aja belum pernah. Baru Beberapa detik yang lalu. Jadi tadi itu ya, sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makanan kesukaan kalian. Niscaya hatinya menjadi lembut. Habis itu sama hewan juga sama Pak. Jadi kalau ketemu kucing, ini saya makanan kucing mesti bawa kemana-mana. Jadi kayak udah ini ya, jadi setiap ada kucing kasih gitu kan. Awal-awalnya kata Pak Haji yang masak pakai ikan kembung gitu kan. Waktu saya masih kerja masih banyak di kucing-kucing. Jadi saya sebelum kerja tuh saya kasih makan kucing-kucing. Itu waktu pinjol 15 Pak. 15 apa logo ya? 15 logo Bu, pinjol Bu. Saya ikutin aja Mbak Nadia tuh. Walaupun subuh saya nggak bisa soalnya saya baru tidur. Kan paginya harus kerja kan. Yang penting lillah gitu kan. Walaupun sholatnya belum bentong, yang penting kita sama hewan mengasihi gitu. Jadi sebelum kerja sama anakku cari kucing dulu. Pulang kerja pun kita cari kucing dulu. Sampai dia ketagihan kalau saya nggak sempat masak, dia beli yang satu di Indomaret itu. Sampai sekarang mama beli makanan kucing yuk gitu. Ya maksudnya setiap perjalanan tuh jadi ya alhamdulillah. kayak Pak Presiden Pak ini. Prabowo. Nah, jadi Pak Presiden ke kucing, ke semut, ke burung. Jadi kalau kita ke rumahnya Pak Prabowo di Hambalang ada semut, kita injak, bohong lo nggak diusir. Tapi kan jadi presiden. Nah, ibu juga begitu. Bawa makanan kucing kan murah. Sama saya juga ke kucing itu, kucing nggak tahu kucing dari mana ya. Ya. Ke rumah subuh. Kasih mic-nya. Nggak apa-apa, kan nggak ada orangnya, suaranya doang. Ngasih kucing gimana? Sedekah kucing. Kemarin ya, ada kucing Ya. datang ke rumah gitu kan. Saya kasih makan walaupun saya nggak punya kucing gitu kan. Udah saya sediain itu makanan kucing. Saya kasih. Udah gitu udah beberapa hari, kemana lagi kucing itu nggak ada datang ke rumah. Ternyata dia diam di masjid kucing itu. Ada yang punyanya tapi nggak dimasukin ke dalam, cuma dikasih tempat dus gitu. Gitu. Makanan kucing nyisa di teras. Ada kucing kecil, kucingnya budukan, lu kasihan kan. Nah, sini kucing, kasih makan. Nah tiap hari kasih makan. Dia pengen masuk, jangan masuk karena saya punya hamster. Nah, jadi saya kasih dus di tempat. Dia tidur di situ tapi cuma berapa hari. Dia budukan, kasihan Pak. Saya nggak sempat, tadinya mau dibawa ke dokter. Tapi nggak sempet. Udah gitu, karena saya kasihan, dibawalah tidur sama saya tidur di kursi. Itu kena kutu kucing, mungkin kena bakterinya. Alhamdulillah, gatal-gatalnya sampai gak tahan, saya langsung ke dokter. Kata jangan dulu masuk, kata saya ke kucing. Jangan dulu masuk, sayanya lagi sakit gitu kan. Kata, saya merasakan itu, apalagi kucing itu yang buduknya udah lama. Gatalnya seperti itu. Kena ke saya kan. Saya ngerasain. Kalau sama kucing, saya suka sedih gitu kan. Tadinya mau bawa ke dokter nggak kesampaian, dia hanya keburu mati. Beberapa hari ini dia nggak datang ke rumah. Saya tolong sama anak-anak kecil, tolong cariin dong. Saya kasih nama si Mimi itu kucing. Cariin si Mimi. Ada di pesantren kan, dekat sama pesantren rumah seberangan sedikit. Ada katanya. Tolong bawa ke sini, mau saya kasih makan. Tadinya setelah saya udah kasih makan ayam tuh mau kasih makan. Udah mau dikasih makan nggak ada lagi kucingnya. Kata mungkin di pesantren sampai matinya di pesantren. Datang lagi kucing, ada lagi kucing. Kucingnya bersih, ganteng lah kucingnya. Itu kan. Tiba-tiba miau di situ. Saya kasih makan aja. Pokoknya setiap kucing yang datang ke rumah saya kasih makan. Nah, dia subuh-subuh. Kucing itu subuh-subuh. Yang apa setelah sholat subuh, saya ingatkan ya, sedekahlah buat kucing gitu. Setelah saya sholat subuh,
Siap itu kucingnya itu ada datang gitu, walaupun nggak diam di situ. Saya mah kalau sama kucing mah suka tersentuh gitu. Iya, alhamdulillah suka sedekah lah sama kucing. Ya, jadi nanti ibu kalau bisa kucing, burung, semut, ya kucing, burung, semut, ibu kemana-mana bawa gula pasir. Jadi kalau ada semut kasih, sambil ibu ngomong, aminin ya, saya cair 10 miliar ya, aminin ya, saya cair 10 miliar ya, sambil ngomong sama semut, manjur, itu Pak Prabowo jadi presiden. Bisa ya, praktekin kan Pak Prabowo praktekin 3, kucing, semut, burung. Bapak apa? Ya, mau cerita dikit Pak Haji. Ya, Jadi saya kan udah 3 tahun ini kan jaga. deketin mic-nya, deketin. Halo. Ya, Udah hampir 3 tahun kan saya jaga ibu saya yang sakit. ya, ya. Alhamdulillah sih ada hikmahnya juga, sejak jaga dia kan saya hampir tiap hari itu sholat duha. Habis subuh saya ngaji mulai dari Yasin, ayat kursi sampai Al-Quran ya. Al-Waqiah juga. Bos, lo tahu gak kenapa hajat lo lemot yang tadi gue ngomong sama temen-temen? Lo julid sama gibah. Gibahnya apa? Lo kadang di hati kecilnya suka ngeluh ke mamah lo. Dia juga dulu begitu bos, ke mamahnya ngeluh. Gibah, ngomongin orang di belakangnya, itu namanya gibah. Nah, lo suka ngebatin. Lo suka ngebatin bos, lo suka ngebatin. Memang ada sih Pak. Nggak boleh bos. Legowo, lapang dada. Kan lu nggak punya tete. Jadi lapang alat kelamin. Gitu. Percuma bos lo jagain nyokap lo bos. Tapi kalau lo nyegibah, Iya. nggak boleh. Contoh, nyokap lo udah lo beliin makanan, dia nggak mau makan. Lo ngebatin dalam hati, udah gue bela-belain beli makanan, bukan dihargain, makan apa? Lo ngomong begitu dalam hati, itu hajat lo langsung lemot yang 10 miliar. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue nyindir dia. Sebenarnya gue ngomong sama lo, gue nyindir. Tahu, termasuk pemirsa gue sini. Jadi kalau kita udah beli bubur, ya udah, jangan mau, ya buburnya mau dimakan kayak mau nggak menyokap kita. Kita beliin mie ayam, hobinya mama kita mie ayam, nyokap kita mie ayam. Ya udah jangan ngeluh, dia mau makan. Ini enggak, mie ayam yang gue beliin ke nyokap gue, malah dikasih adeknya yang bontot tuh, namanya Om Sar. Kesel gak gue coba? Orang udah gue beliin mie ayam enak-enak, bakmi GM, udah gue beliin bakmi IWS. Bakmi IWS kan nggak murah bos, seporsinya 90.000. Itu juga adanya kan di Jakarta Selatan. Iya. Nah maksud gue bukan dimakan sama nyokap gue, dimakan sama siapa bos? Adeknya. Aduh. Gue beliin bubur bos. Gue bubur pakai GrabFood. GrabFoodnya berapa tuh dari Aeon Mall ke sini? Taruhlah 40.000 ya. Bukan dimakan malah separohnya dia yang makan, separohnya yang makan adeknya. Harusnya kan gue gimana sih? Itu namanya gibah. Ngapain? Berapa sih harga bubur? Taruhlah 40.000. Kan hajat saya 10 miliar. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Makanya janganlah bos. Janganlah. Ini contoh. Nyokap gue bilang gini. Lu naik Alphard, gue nggak naik Alphard. Nggak gitu juga, yang Alphard kan mahal gini. Enggak lah, nggak pusing-pusing. Alphard datang, tapi rezekinya kan berpuluh-puluh nilai Alphard. Lalu juga begitu ke nyokap lo bos. Gue nungguin nyokap gue sakit. Nah, lu jangan gibah. Gibahnya sama diri sendiri. Nggak boleh. Misalkan kita ML nih sama pasangan kita, jangan kita mau enaknya aja keluar, udah jangan tahan dong, biar dia keluar dulu, kita mantar-mantaran aja sampai kita nggak keluar juga nggak apa-apa ya. Gubrak gitu, bisa? Yuk, ibu ada lagi pertanyaan? Ayo, solusinya jangan cerai, jangan cerai.
udah kelewatan banget Pak. Apa? Ini sampai memar-memar nih saya benjol. Nanti kalau ibu cerai, ibu nggak nyium wanginya surga. Kita di surga. Ibu doang sendiri di neraka. Sabar ya Pak ya. Iya, legowo. Nanti ibu nanti masuk surga. Suami ibu yang mukulin ibu masuk neraka. Nanti ibu masuk surga bareng-bareng kita. Gitu loh. Nanti kita bareng-bareng nengokin suami ibu. Mana Bu nerakanya? Yuk nengokin. Pegang, ayo pegang. Kalau dulu, kalau ini kita puasain hari lahirnya, Bu. Hari Kayak lahirnya. Anakku dulu, kan dulu ini banget kan. Sekarang jadi nurut, tapi itu ya itu dipuasain hari lahirnya. Kalaupun kayak kita kerja itu kan, kita kerja katakanlah bosnya galak atau apa, saya iniin hari lahirnya puasain. Masa diniatin biar dia luluh gitu loh. Diniatin. Gitu loh, Pak. Iya. Sama Apa ya? orang tua saya juga nggak sayang Pak Haji. Apa? Sama orang tua juga nggak sayang. Sama Suami. Ya. Bu, ibu jangan cerai dulu. Ibu praktekin dulu ilmu RDAY. Nanti kalau ibu udah praktekin ilmu RD kaya raya, tiap bulan cair 10 miliar, baru ibu datang kemari minta tolong Haji Marco untuk nyantet suami ibu. Usaha sukses. Amin. Punya sarang burung walet sendiri. Penghasilannya Amin. sebulan 10 miliar. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya datang dari Panda Indah Kapuk, pengen punya sarang walet. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra, dengan air putih lalu pasien disembur. Bur. Kabul. Dagang barang burung waletnya kabul. Keuntungan 10 miliar per bulan. Pasti. Amin. Oke. Alhamdulillah. Bisa kan? Pasti ya. Terkabul ya. Sip, sampai ketemu lagi. Terkabul. Bos datang. Terkabul. Cantik, kita dianterin ya ke Bandung ya. Ya. Kasih ya Pak. Ya. Iya dong. Haji Marco udah ditutup belum? Kameranya belum kan?